Dia naik motor pelayanan. Suatu saat dia jatuh, istrinya terpelanting, dia juga terpelanting. Yang disamperin bukan istrinya dulu, tapi motornya dia ada yang lecet kan. Terus suaminya hamba Tuhan ini bilang, oh puji Tuhan, motor ini tidak apa-apa. Bagaimana kau mama? Kau ini nganain bagaimana? Bukan aku dulu yang kau lihat, tapi motormu yang kau lihat dulu. Iya, mama kan hamba Tuhan sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Kalau motor ini kan belum ditebus, masih utang rupanya.
Itu juga ya, darah Yesus yang telah menebus, yang sudah lunas. Nah, motor ini belum lunas, Mama. Bagaimana katanya? Memangnya bagus bertobat. Tua karakter itu perlu proses. Tua rohani adalah kasih karunia. Saya ulang ya. Tua kubur itu pasti. Tua karakter itu proses. Tua rohani adalah kasih karunia. Semua dicatat ya. Saya akan bahas satu-satu yang sederhana. Ya, tua umur itu pasti. Gak ada orang mau tua harus bayar dulu. Ada? Gak ada orang tua harus beli. Gak ada. Gak ada orang tua harus makan banyak baru tua. Gak bisa dibohong. Tua itu pasti. Gak perlu disuruh pun jadi tua. Malah banyak yang gak mau tua. Ya, banyak ya orang yang tua sepertinya agak tua. Ya, tua itu pasti. Jadi nggak bisa berhenti tuh, nggak bisa. Biar datang ke full gospel 1 minggu member meeting tiap hari tetap lu tua. Mau puasa tetap tua. Ya, pasti. Nah, yang kedua, tua karakter. Seperti apa tua karakter? Matang karakter itu perlu diproses. Yang setuju kata Amin. Tidak ada orang yang mempunyai karakter baik dan benar tanpa melalui proses. Proses dan progres. Harus ada tahapan. Gak ada tiba-tiba anak dilahirkan karakternya baik. Gak ada. Ya. Semakin tua Anda, mestinya semakin Anda mempunyai karakter seperti Kristus. Tapi banyak sekarang orang semakin tua semakin jadi. Bukannya seperti saya pakai baju ini semakin jadi. Ya, memang kebetulan bajunya seperti ini. Kita boleh aja berinovasi. Ya, pernah saya khotbahkan kemarin. Kalau saya pakai baju yang tua-tua nanti, wah, dibilang di gospel ini Pak Nuni keluar jadi pendeta malah jadi seperti tua. Mendingan kita jangan melayani di gereja katanya. Di full gospel terus. Ya. Menjadi orang yang mempunyai karakter matang kita perlu diproses. Setuju ya? Di tempat ini kita diproses. Nanti kita akan masuk lebih dalam lagi. Untuk tua rohani itu kasih karunia. Bukan kita yang memilih Tuhan. Amin. Tuhan yang memilih kita. Amin. Amin. Nah, bagaimana rohani yang tua? Bagaimana rohani yang matang? Ini lagi tempatnya yang mantap. Untuk kita bisa dibina bersama, digesek bersama, sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. 3 baik ini kita mau belajar. Baik zamanmu juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi Daud itu lagi budak-budak diuber-uber sama si Saul. Ya, udah pernah di satu goa tiba-tiba Saul buang hajat, padahal Daud ada di dalamnya. Dipotonglah punca jubah daripada Saul. Ya, setelah itu Saul nangis karena dia tidak dibunuh, tetapi tetap Saul masih mau membunuh Daud sampai dia bawa 3.000 tentara untuk mau membunuh Daud. Saking dia benci banget itu masih Daud. Nah, Daud tidak melibatkan Allah karena stres. Dia lari ke negeri orang Filistin. Ya, dia berpikir seperti ini. Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Dia berpikir seperti itu. Padahal dia kan yang diurapi kan. Semua tahu ya. Daud adalah orang yang paling diurapi dan sudah ditetapkan untuk menjadi raja. Tapi dia berpikir negatif. Gua pasti mati. Jadi saya lanjutkan. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku. Dia lari dari rencana Allah. Dia menyimpang dari rencana Allah.
untuk menjadi seorang raja. Ya. Di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Dia berpikir seperti itu. Ayat kedua, bersiaplah Daud, lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akis bin Maot, raja kota Gat. Akis ini ya adalah tempat di mana orang Filistin, ya, raja kota Gat, namanya Akis bin Maot. Dia datang ke sana. Ayat 3, Daud dan semua orang yang menetap pada Akis 3, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, perempuan Karmel. Jadi seluruh keluarganya dibawa. Keempat, setelah diberitahukan kepada Saul, jadi berita ini sampai ke Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gat, Saul tidak lagi mencari. Sepertinya Daud berhasil. Betul ya? Sepertinya Daud berhasil dengan planningnya yang tanpa melibatkan Allah. Ya, dia pikir, oh sekarang si Saul tidak pernah atau tidak akan berani datang untuk mencari saya, karena saya ada di tempat Filistin. Kalau dia masuk ke kota Filistin atau ke daerah Filistin, dia akan berhadapan dengan tentara Filistin. Sepertinya berhasil. Berkatalah Daud kepada Akis. Nah ini dia. Jadi Daud membangun hubungan dengan musuh Tuhan. Jika kiranya aku mendapatkan belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar. Jadi Daud minta tempat, ya, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Jadi Daud bilang, udah saya nggak perlu ada di kota kerajaan ini. Tolong berikan suatu tempat di luar kota, ya, untuk saya dengan seluruh rakyat dan tentara saya ada di tempat itu. Dia membangun hubungan dengan musuh Allah. Sepertinya dia berhasil, ya. Dan ini yang sering saya lihat, ya, kalau kita sudah kenal dengan seorang pejabat, apalagi kalau Kapolda, Kapolri, dan lain sebagainya, kita rasanya udah keren banget deh, gitu ya. Ya, udah rasanya keren banget. Ya, ada orang yang bersalah sedikit, udah masukin aja, masukin, tante, ya, pakai power. Itu saya pernah, makanya saya tahu. Mantan. Dulu waktu saya garmen begitu, waktu saya bikin, waktu bikin baju kain, waktu saya produksi kain pabrik, saya punya satu pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Saya harus menunjukkan galak, harus menunjukkan power. Orang kalau nggak dibayar, orang kalau utang nggak bayar, sikat, masukin. Sebelum masukin kalau perlu hubungi dulu. Nah itu pernah saya lakukan. Saya lakukan karena dengan kemampuan, dengan power kita lakukan. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, hutang tetap tambah banyak. Jadi dengan power, dengan kekuatan, backup, backing, itu tidak menyelesaikan masalah. Total 1 tahun yang utang tambah banyak. Ini pengalaman saya. Tetapi sampai hari ini saya tidak pernah lagi. Saat ini saya tidak pernah lagi pakai backup, backing gitu-gituan. Nggak mau saya. Mau tahu? 1 giro dalam 1 tahun saya bisnis nggak lebih dari 5 giro yang tolak. Kalau dulu, waduh, kalau kita terima giro itu sekepok ya, paling kurang 20%. Itu giro pasti tolak. Ada yang kita udah gebukin, ada yang kita udah masukin. Habis kita gebukin, kasihan kita keluar duit lagi. Bapak dulu, saya gebukin di kantor saya dulu. Ini jangan ditiru ya, ini malu saya lakukan. Ini jangan ditiru. Awas dulu gospel kalau ada yang begitu, bikin malu. Saya dulu begitu karena saya nggak ngerti, saya nggak tahu benar. Saya selalu berpikir dengan power saya bisa menyelesaikan masalah. Tapi kenyataannya tidak. Tetapi pada saat sekarang saya mengandalkan Tuhan, saya berdoa untuk klien atau langganan saya.
Tidak ada cek kosong. Tidak ada. 1-2 lembar setahun itu. Paling 1-2 lembar itu pun karena kebakaran. Kayak kemarin Surabaya ada plane yang apa itu pecah itu, Air Asia ya, yang dari Surabaya menuju ke Singapura, itu langganan satu besar di situ. Nah, cuma karena itu aja, tapi dia janji dia mau bayar. Coba dengarkan saudara mitigasi dengan tahu tidak menyelesaikan masalah. Tidak ada masalah yang bisa diselesaikan oleh kekuatan kita tanpa kita libatkan Tuhan. Yang setuju kan dengan amin? Siapapun Anda pada masalah di dalam ruangan ini, ya, kita mau belajar bersama. Jangan kita sekali-sekali menggunakan kepintaran, kehebatan, power, mentang-mentang kita kenal Kapolsek, dikit-dikit telepon, Pak, tangkap. Mengharapkan segala cara, itu tidak terpuji di mata Tuhan. Nah, berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihan, biarlah aku diberikan kepada tempat di salah satu kota di tanah datar supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu tinggal padamu di kota kerajaan ini? Jadi dia mau minta tanah. Maka karena dia sudah bangun hubungan dengan Raja Akis mengabulkannya. Ya, maka pada hari itu Akis memberikan Ziklag kepadanya. Itulah sebabnya Ziklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Yang 8. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girsi dan orang Amalek, sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai ke tanah Mesir. Jadi setiap hari Daud itu kerjanya berperang, mengambil tempat, ya, menjara harta benda untuk dijadikan perlengkapan di dalam ketentaraannya Daud. Dan ayat 9, apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup. Nah, ini dia. Baik laki-laki maupun perempuan, ia merampas kambing, domba, lembu, keledai, unta dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akis. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia menjadi orang yang sadis. Ya, dia menjadi orang yang sadis, orang Filistin, orang Amalek. Dia merebut satu kota, dia tidak membantai. Sampai anak yang baru lahir pun dibantai. Bahkan yang perempuan yang mengandung pun dibantai. Tidak boleh ada satu pun yang hidup. Kenapa dia mau bantai seperti itu? Karena dia bohong. Nah, ini dia. Karena dia mau berbohong kepada Raja Akis. Sebentar kita akan baca. Supaya bohongnya itu ditutupi, dia menghilangkan jejak. Dengarkan baik-baik. Pada waktu kita bergaul dengan yang namanya tadi saya sudah sampaikan, dengan dunia, dengan kompromi, dosa, kita akan menghalalkan segala cara. Kita tahu itu adalah tidak baik, tapi Daud tetap lakukan. Padahal dia adalah orang yang diurapi oleh Samuel, oleh Tuhan, dan calon raja yang besar. Bahkan Yesus pun dikatakan Yesus anak Daud. Kok kenapa dia seperti itu? Saya lanjutkan di ayat 10. Jika Akis bertanya, di mana kamu menyerbu pada hari ini Daud? Maka jawab Daud, di tanah Negeb Yehuda, atau di tanah Negeb orang Yerahmeel, atau di tanah Negeb orang Keni. Jadi dia berbohong. Kenapa dia berbohong? Karena kalau dia nggak bohong, Daud akan diusir, bahkan akan dibunuh di tanah Filistin. Jadi dia menutupi kebohongannya, kesalahannya itu dengan berbohong. Ini awal masalah yang Daud hadapi. Ayat 11. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gat, sebab pikirnya, nah ini dia, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah dilakukan Daud. Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Selama Anda bergaul dengan yang namanya orang bukan di dalam Tuhan, selama Anda menghalalkan
segala cara yang mana Anda tahu bahwa itu dosa, Anda tetap berbohong, Anda tetap sadis, Anda tidak akan pernah merasa salah. Dan ini saya pernah lakukan. Saya tidak pernah merasa salah, bahkan saya merasa bangga. Saya punya power, saya punya kedudukan, saya punya uang, saya bisa menggunakan orang, saya bisa menghimpun preman-preman, bahkan saya bisa mencuri. Manusia seperti ini bisakah menjadi berkat bagi banyak orang? Halo? Gak mungkin. Kalau orang ini alias Roni Sukarto diberkati pada saat itu, hari ini saya tidak berdiri di depan ini. Saya akan menjadi orang yang paling sombong di kota Jakarta mungkin. Tapi Tuhan hajar saya, Tuhan habiskan saya sampai nol, sampai minus. Dengan saya narkoba, dengan saya judi, dengan saya mabuk, saya buang waktu saya untuk berfoya-foya setiap malam. Saya dari tahun 80 sampai tahun 97 hidup parah dan sangat parah. Alkoholik, suka berkelahi, dan pada tahun 97 saya dibantai, habis, bahkan minus tentang orang. Judi kalah habis-habisan. Satu malam saya bisa kalah berapa banyak uang. Pada waktu judi saya nggak takut. Ya, duit misalnya saya punya 10 juta, saya berani mainin 100 juta. Memangnya kok takut? Seperti itu pikirnya. Karena saya pikir, lu bisa apain gua? Otaknya udah jahat. Kapal, ya, harga 1 miliar, saya dorong, saya punya kapal ini, saya beli 3 miliar, ini mana bisa menang? Saya pikir kan udah jatuh. Barang beli 1 miliar, dimasukin di jaket 2 miliar atau 3 miliar. Dan itu saya lakukan seperti itu. Sampai pada satu hari habis saya. Habis, Tuhan bikin habis. Nah ini yang saya mau sampaikan, saudaraku, dikasih oleh Tuhan. Dan pada waktu dia bergaul dengan Raja Akis, pada saat dia bergaul dengan Gus Tuhan, dia tidak tahu apa yang dilakukannya itu sadis. Dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Setiap hari dia berbohong. Padahal Tuhan paling benci orang berbohong. Jangan pernah, ya, dengarkan baik-baik, jangan pernah Anda yang di dalam ruangan ini, kalau masih berbohong, Anda akan mendapatkan berkat Bapa. Saya akan bahas nanti. Anda hanya bisa sebatas mendapatkan berkat manusia. Karena pada waktu Anda rajin, pada waktu Anda bekerja, Anda pasti akan berhasil, betul? Tapi Anda tidak pernah mendapatkan namanya berkat Bapa, yaitu kasih karunia yang tadi saya sampaikan. Kalau kasih karunia itu apa tadi? Tua kasih karunia apa? Rohani. Tua rohani adalah kasih karunia. Jadi harus mempunyai rohani yang mantap. Setelah karakter Anda dibentuk, itu saya. Jadi puji Tuhan, kalau saya boleh berdiri di tempat ini, karena saya dihajar Tuhan. No, habis. Sampai saya jalan keluar yang tidak dianggap oleh orang di sekeliling saya. Tidak dianggap. Padahal sebelumnya ada uang, abang apa dia? Di saya. Udah gak ada duit, gak ada yang penting. Saya kasih tahu. Ya ada sih 1-2, itu juga cacing kurang. Benar. Kalau saya dulu sekali pergi, puluhan orang ikut saya. Waktu saya gak ada uang. Pada saat itu saya tahu saya salah. Saya datang ke pas kebetulan saya ketemu full gospel. Coba kalau nggak ketemu full gospel. Belangsak, kau artinya belangsak. Habis, nggak dipandang, dan mungkin saya udah mati hari ini, nggak tahu di mana. Ya, saya narkoba berat, penjudi, pemabuk, tidak pernah mengasihi istri dan anak, tidak pernah membahagiakan istri. Selama saya berumah tangga 17 tahun, hancur. Nah ini dia, sekarang ini kasih Tuhan. Daud lakukan itu. 12. Tetapi Akis mempercayai Daud. Dia percaya apa Daud? Biarpun Daud berbohong. Ya, sebab pikirnya tentulah ia telah membuat diri dibenci di tanah orang Israel. Dia pikir begini,
oh pasti dia bunuh orang Israel, pasti dia babat orang-orang Israel nih, ya suku-suku Benyamin lah, Keni lah, kerabat-kerabat Israel lah, karena dia benci, karena dia dibenci oleh siapa? Saul. Dia pasti membunuh orang-orang Saul. Jadi Raja Akis ini percaya, dan Raja Akis berkata seperti ini, ya, ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Nah ini dia. Apa yang telah kita baca satu perikop ini, saudara, adalah pelajaran bagi setiap kita. Ada di tempat ini, saya percaya masih banyak yang muda, ya. Pak tadi Amaludin kalau nggak salah saya lihat. Pak Amaludin kan ada kan? Nah, Pak Amaludin umur 47 ya Pak? Hah? 70? Ada 77-nya dah saya di Pak. Masih mantap ya, masih mantap. Nah, anda ini masih muda, dengarkan baik-baik. Jangan sampai waktu mudamu ini tersia-sia karena Anda salah jalan. Bergaul dengan orang yang tidak benar, jadilah engkau tidak benar. Karena firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tidak ada pergaulan yang buruk bisa membuat Anda berhasil. Tidak ada backing polisi tentara yang bisa membuatmu kaya. Bohong, nonsen. Sekarang kalau dulu dia pakai backing, sekarang bapaknya backing ini masuk KPK. Betul? Tentara masuk KPK, menteri masuk KPK, habis. Tapi Tuhan kita ada backing kita. Amin. Ini yang saya sampaikan. Setelah kita baca ini, dengarkan baik-baik, saudara. Jadilah orang yang berumur tapi berkarakter dan selalu mendapatkan kasih karunia. Saya masuk dalam khotbah saya. Ini baru main-main. Kan lagi retret kan biasanya 3 jam. Nah, bentar aja ya. Dengar baru masuk kotor. Oke. Akibat penyimpangan dari Daud kehilangan segalanya. Nah, kalau tadi kita lihat perjalanan Daud. Nah, ini yang saya mau bahas. Pada saat saya menyimpang dari apa yang Tuhan telah targetkan untuk saya hilang segala-galanya. Tadi saya sudah sampaikan. Daud pun demikian. 1 Samuel 30 coba. 1 Samuel 30 lagi. Saya teringat pada saat saya hidup nggak benar, istri dan anak-anak saya saat itu 4 orang anak kabur dari rumah. Dia bawa anak-anak saya 4 orang. Karena saya bagaimana bisa bikin sejahtera keluarga. Kadang seminggu nggak pulang, kadang 2 minggu nggak pulang, kadang pulang dalam keadaan mabuk. Pada saat itu 10 hari saya ingat saya nggak pulang, istri saya bawa anak-anak saya kabur. Nah ini dia. Ya, coba baca. Saya bacakan ya. Ketika Daud dan orang-orang yang sampai di kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah jadi dibawa pergi sama orang Amalek. Pada saat Daud pulang ke kota Ziklag, dia melihat istri, anak-anak semua habis dibawa kabur, harta benda habis dibakar. Ini saudara gue dikasih oleh Tuhan. Jangan sekali-kali Anda berpikir, oh saya benar nih. Seperti Daud berpikir, saya udah benar nih. Saul udah gak berani bunuh saya. Sepertinya pintar kan? Apalagi kalau ada rektasi nyamuk, mereka kan pintar banget kan orang kan? Yang ketawa pernah. Dulu saya gitu, kalau habisnya, rasanya pintar banget rasanya. Padahal dia orang kan bego banget, ngomongnya belepotan. Tapi kita pikir pintar. Itu pengalaman. Jadi pada waktu Daud menyimpang, Daud kehilangan segalanya. Dan saya mau katakan lagi satu, ketika Daud menyimpang, dia tidak bisa melihat apa yang namanya berkat Allah, dan tidak pernah akan ada. Nah, 10 menit lagi baru mulai khotbah. Oke, saya akan selesaikan dengan cara Kristen.
dalam penyesalan kepada Allah. Kita baca di 1 Samuel 30 ayat 7 dan 8. Nah ini ya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu padaku. Efod, tahu efod? Baju untuk imam atau baju pemimpin ya, untuk berdoa ya. Dia perintahkan Abiatar untuk membawa efod itu kepada Daud. Terus apa? Kemudian bertanya Daud kepada Tuhan. Nah ini dia titik balik Daud. Kalau tadi kan Daud tidak melibatkan, tidak pernah bertanya. Padahal sebelum ayat-ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya di 1 Samuel ayat 1 dan selanjutnya, apapun yang Daud lakukan selalu dipertanya kepada Tuhan. Nah, pada saat Daud menangis, nanti kita baca karena waktu habis, menangis ya, karena saat itu orang melempari dia dengan batu, dia mau dirajam oleh rakyatnya. Daud menangis dan memanggil Abiatar, ambil efod itu. Dia bertanya kepada Tuhan. Kemudian bertanya Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar perempuan itu? Akan dapatkah usul dia dan berikan kepadanya? Kejar, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, pada saat kita berbalik kepada Tuhan, pada saat kita menyesali perbuatan kita, Tuhan yang setia akan memaafkan kita. Yang setuju kata Haleluya. Siapapun ada di dalam ruangan ini, jangan terintimidasi bahwa saya adalah berdosa, saya nggak mungkin bisa seperti itu, saya ini orangnya seperti ini, nggak mungkin bisa seperti itu. Dengarkan baik-baik. Siapapun Anda, pada saat Anda berbalik dari jalan yang salah dan jahat, Tuhan akan memperhitungkanmu sebagai orang-orang yang dikasihi. Haleluya. Dan pasti nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupanmu. Nah, ada 3 berkat yang tadi saya sampaikan ya, berkat jenis berkat. 1, berkat setan ya, saya kalau bahas itu yang namanya setan, kita semua tahu setan apa yang dibahas. Yang kedua, berkat manusia, tadi saya sampaikan, kalau kita kerja kita akan diberkati, kita akan berhasil. Setuju ya? Nah, ada 1 berkat yang namanya berkat Bapa. Ini yang harus kita kejar. Jangan naif ya, jangan naif teori-teori kemakmuran saudara. Jangan deh. Saya percaya di dalam ruangan ini, dari muka-muka kalian semuanya ingin sukses. Amin. Saya lihat banget, kelihatan seperti saya juga. Oke, saya bacakan 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini ayat saya. Pegang ayat ini, ya, catat ayat ini, jadikan ayat ini ayat emas. Bagaimana bisa ayat ini teraplikasi dalam kehidupan kita? Ya, contoh. Dulu saya dengan istri saya naik mobil box hijau Gospa. Rasanya saya bangga banget. Ya, kalau ada orang mepet-mepet dikit, ya, saya pernah tuh dengan istri, dia berdua dengan saya di masuk ke jembatan besi dulu. Ada orang gebrak meja, gebrak kap. Saya pas dia dekat, saya cong-cong umpan. Saya habis, saya lari. Malah naik mobil di jalan gang kecil, berani pukul orang. Coba kalau kita pegang, bukan babak belur. Bagaimana orang yang seperti ini bisa diberkati? Mana mungkin? Kalau hari itu saya naik Ferrari, kalau kap mobil saya keprak-keprak, saya bunuh orang loh. Maksud saya ngerti ya? Jadi kalau kita belum siap menerima Ferrari, jangan harap Anda mobilnya itu bisa Ferrari, tetap kijang. Bahkan kalau sampai akhir 0 besar saya nggak dapat apa-apa. Naik motor, baru disenggol dikit, coba ini bukan saya orang ya. Kamu pikir gue naik motor keluar enggak? Pada waktu disenggol, saya pernah lihat, waduh rasanya dia mau telan orang gitu. Ya, ada yang orang seperti itu. Baru naik motor, senggol dikit, saya mau telepon. Bagaimana kalau dia naik mobil? Bisa rumahnya dibakar? Kan kira orang seperti itu. Mungkin nggak orang itu bisa diberkati Tuhan dengan melimpah ya kayak gitu? Gak mungkin. Halo, mungkin nggak? Ya.
Gak mungkin orang yang sombong. Mungkin gak orang diberkati orang yang sombong? Gak mungkin Tuhan bisa memberkati orang yang sombong. Bagaimana gak mungkin? Coba kalau dia banyak duit, dikit-dikit kebun, dikit-dikit penjarain. Penjarain itu orang penjarain, dia cocok di penjarain. Kurang ajar dia berbuat. Dia belum tahu main-main. Itu orang sombong tuh. Mungkin gak orang itu bisa diberkati? Mungkin gak orang itu bisa berkelimpahan? Halo? Jangan harap kepala batu. Orang kepala batu kalau dibilangin kamu dengar, mungkin gak orang itu bisa mendapatkan berkat Bapa? Gak mungkin. Orang kepalanya aja batu, bagaimana berkat bisa masuk ke kepalanya? Batu jangan. Dengarkan baik-baik. Siapapun Anda di dalam Tuhan, kalau Anda ingin mendapatkan berkat Bapa, ubah karaktermu. Amin. Ubah karaktermu. Tuhan sayang pria-pria saudaraku, sehingga dia sediakan full gospel untuk dibina. Setiap kita yang kepalanya batu dibentuk, lama-lama jadi tepung. Kepala tepung, kepala lembek maksud saya, dikasih tahu. Oh iya, mungkin. Kalau dulu kok kepret dulu. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kalau Anda mau melihat berkat hari ini, jangan keraskan hati. Mungkin udah 20 menit kali. Oh masih 5 menit? Wah, itu berarti mujizat betul. Oke, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Yang saya mau sampaikan, kalau kita diproses seperti Daud diproses, berarti Allah itu sayang. Halo? Kepada Anda di dalam ruangan ini. Jangan bilang, Pak, saya ini sekarang susah. Saya ini kelihatannya udah putus asa, nggak ada harapan. Dengarkan baik-baik. Tidak ada istilah telat untuk Tuhan. Amin. Tidak ada istilah telat untuk Tuhan Yesus kita. Karena kasih karunia itu sampai hari ini tetap masih ada. Amin. Siapapun Anda di ruangan ini, kalau mau berbalik dari jalan-jalanmu yang sesat dan jahat, Tuhan akan memulihkanmu lebih daripada yang pernah kau lihat. Amin. Kalau hari ini kau masih dendam, menyimpan sesuatu kepada orang, kesalahan orang, itu juga tidak mungkin Tuhan berkati kalian dengan melimpah. Kalau banyak uang, nah ini dia nih dulu nih. Nah, dulu waktu gua miskin dia ngelihat gua kayak kambing kan. Nah, sekarang gua punya uang, gua sikat tuh. Nah ini nih. Yang kayak gini Tuhan bisa berkati. Dan mungkin semua poin yang saya sampaikan ini, persiapkan hidupmu mulai hari ini ke depan untuk menerima kasih karunia. Tidak ada istilah telat, tidak ada. 12 tahun Tuhan berkati saya, pulihkan saya. Bukan hari ini 12 tahun, 4 tahun saya dipulihkan. Lebih daripada saya pertama lagi jaya-jaya. Karena apa? Tuhan kita dahsyat kok. Kalau mau memberkati orang, 1 bulan pun kita akan dipulihkan. Saya lihat Herianto nih, brother kita. Pertama waktu mulai masuk di full gospel, baru mulai bikin apa itu komputer ya, masuk ke instansi, banyak utang nggak dibayar. Tuhan berkati dengan melimpah. Amin. Jadi siapapun di dalam Anda dan orang, ingat, persiapkan untuk kita menerima berkat Bapa. Tidak ada istilah telat. Anak Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Tetapi jangan berpikir bahwa Tuhan yang baik itu adalah Tuhan yang kita boleh permainkan. Hari ini saya bertobat, besok kabur lagi. Hari ini saya bertobat, kabur lagi. Ingat, Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu, yang akan membalaskan kejahatanmu. Dengarkan baik-baik. Sampai keturunan ketiga. Firman Tuhan. Jadi jangan pikir, apa Tuhan ini baik kok. Ya, boleh permainkan kok. Ya, yang sekarang sedang beredar apa namanya? Bergeris ya. Apa-apa sekali selamanya selamat.
Itu penyesatan, ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan baru mulainya keadaan krisis di Indonesia ini, saya sebagai hamba Tuhan dan pengusaha mau menyampaikan kepada anda di dalam ruangan ini, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir dengan dolar yang naik. Gak usah takut, anak Tuhan tidak pernah akan kena krisis. Tidak ada krisis. Asal anda berbalik dari jalan-jalanmu yang keliru. Amin. Tidak ada krisis. Nah, ini salah satu penutup bapak saya. Saking susahnya keadaan di Bali. Waktu saya datang ke Bali, saya melihat satu sebidang tanah saya, karena saya 1 tahun tidak datang. Saya mampir ke tanah saya. Saya lihat. Pada saat saya sampai di tanah itu, ada seorang pria gemuk besar, hitam serem mukanya, berdiri di bawah pohon di dekat tanah saya. Dan saya samperin, saya salaman, saya kenal, bapak siapa, terjadilah komunikasi. Namanya Nyoman. Tinggal di mana Pak? Oh, saya tinggal di depan di rumah saya. Oh, bapak siapa? Oh, saya anaknya Gani. Gani itu adalah anak di mana bapak yang menjual tanah tersebut kepada saya. Rupanya bapaknya yang menjual tanah tersebut. Saya tanya, Pak Gani di mana, Pak Nyoman? Oh, ada di dalam. Cuman bapak saya sudah 2 tahun lebih, ya, tidak pernah keluar rumah. Dia sakit Pak, dia stres. Dia kalau keluar dari rumah, keluar dari tempat ruang garis depan ini, rasanya dia seperti mau dicekik. Oh, seperti itu. Kalau gitu saya boleh lihat, Pak Nyoman? Oh, boleh. Ya, jadi saya masuk ke dalam rumahnya. Pada saat saya sampai di dalam rumahnya, saya melihat Pak Gani ini sedang pegang ayam, sedang urus-urus ayam, dan kandang ayam sedang dibersihkan. Saya tanya, Pak Gani, apa kabar? Salaman. Saya tanya, Pak Gani sakit apa Pak? Oh, saya nggak sakit Pak. Kata anak Bapak, Nyoman, katanya Bapak udah 2 tahun lebih nggak keluar dari rumah. Oh bukan, yang sakit Nyoman Pak, bukan saya. Ini yang bener yang mana? Ini baterainya kembali, bapaknya anaknya nih. Saya lihat anaknya, saya lihat bapaknya. Oh bener, anaknya itu matanya beda. Matanya rasanya kayak seperti ada kuasa gelap. Saya timbuli Pak. Saya ngomong kepada Pak Gani. Pak Gani ini seorang seperti diaken kalau di gereja, seperti imam yang mengantarkan orang untuk sembahyang. Saya tanya Pak Gani, bagaimana kalau saya berdoa untuk anak Pak Gani? Saya hamba Tuhan. Oh boleh Pak, silakan. Oh puji Tuhan. Kesempatan gua lu kepalanya. Tadi lu berbohong sama gua. Karena aja bapaknya baik, dia dibilang bapaknya sakit 2 tahun. Dia sedang nyengir gitu. Anaknya 4, bininya di samping dia. Kayak gak ada dosa sama gua. Habis tuh gua lu. Oke, saya pamit. Jadi saya doakan. Saya dengan istri saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tahu ini dalam kuasa gelap. Saya usir rohnya. Saya ikat patahkan dalam nama Yesus. Sekarang sudah sembuh. Sebelumnya saya ajak dia untuk percaya Tuhan. Setelah amin, sudah pulang saya. 1 minggu kemudian, itu tahun 2014. Dia telepon, Pak Rodi gitu. Saya udah sembuh Pak. Baterai terbalik, ledek gua lagi. Dalam hati saya, lu meledek gua lagi tuh. Awas tuh. Saya cuma ya udah sembuh ya, puji Tuhan ya Pak, puji Tuhan. Dia ngomong gitu. Udah saya tutup. Itu 2014 April. Sekarang 2015 Agustus saya baru pulang 1 minggu dari Bali. Saya datang ke sana. Waktu saya ke sana, tadi saya ngomong cepat. Waktu saya pergi itu 2014. Waktu saya kemarin pergi 1 minggu kemarin, ada seorang tokoh masyarakat di sana, ya, menghampiri saya. Dia yang saya suruh kuasai tanah saya di sana. Dia datang dengan muka yang berkaca-kaca, dengan muka yang senyum. Dia tanya, Pak, salaman, Bapak pendeta? Iya, Bapak nggak bilang-bilang. Emang harus ngomong-ngomong Bapak tuh. Bapak bilang loh, Bapak pendeta. Bapak benar kemarin doain si Nyoman Pak.
sembuh Pak. Bener Jim, namanya Jimmy. Iya, sekarang dia udah gabung sama Laskar Bali Pak. Waduh, jadi preman. Kemarin gua uangnya salah dikit kali ini. Anggap Pak dia jadi bagian apalah di dalam. Karena orangnya gede, mukanya serem, mungkin dipakai di Laskar Bali. Dan hari ini dia sembuh, 100% dia sembuh. Amin. Dengan apa yang telah saya sampaikan firman Tuhan tadi, krisis ini akan banyak manusia-manusia stres berat. Ya, pada saat dia stres itu kuasa gelap menghampirinya. Hati-hati. Orang sakit itu ada 3 macam. Ya, sakit karena tubuh, karena dosa itu pasti. Atau sakit karena jiwa. Apa sakit jiwa? Khawatir, cemas, takut. Ya, anak udah gede bagaimana nanti, itu sakit yang kedua jiwa. Satu lagi adalah sakit okkultisme, sakit kena guna-guna. 3 macam ini. Dan kalau saya lihat si Nyoman tadi 2 macam, jiwa dan okkultisme. Dia stres karena dia nggak punya kerjaan, anaknya 4. Nah, saya mau menuntut firman Tuhan pada siang hari ini kepada saudaraku. Ke depan Indonesia tidak gampang untuk kita hadapi, untuk kita lewati. Masih akan banyak liku-liku hidup kita. Tapi dengarkan baik-baik, anak Tuhan yang setia melayani Tuhan dan siap untuk diproses tidak pernah akan kenal krisis. Dengarkan baik-baik, catat baik-baik, simpan baik-baik, asal Anda siap untuk diproses. Berjalan seperti apa yang Tuhan inginkan, balik dari jalanmu yang keliru, datang kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, saya salah Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya tahu apa yang telah saya lakukan itu salah. Mulai hari ini saya datang di kaki-Mu dengan kesalahan yang besar. Saya tahu masa depan saya adalah masa depan yang gilang gemilang. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan untuk kami. Maka masa depan yang indah menjadi bagian untuk seluruh yang hadir. Amin. Amin.